Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama kembali berjumpa, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami membuka hati dan hidup kami untuk Tuhan hadir dan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita membuka Mazmur 117. Mazmur 117 saya akan bacakan bagi kita. Demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai sekian jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada tanggal 19 November 1863, seorang presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln pernah berpidato di Soldiers National Cemetery, Gettysburg, Pennsylvania. Nah, pidato tersebut merupakan salah satu pidato yang paling sering dikutip dalam sejarah Amerika Serikat. Padahal dalam pidato itu, Presiden Abraham Lincoln hanya mengucapkan kurang dari 300 kata. Dan pidato itu disampaikan kurang lebih antara 2 sampai 3 menit. Nah, meski pidato itu pendek, disampaikan dalam waktu singkat, tetapi pesan yang disampaikan oleh Presiden Abraham Lincoln menyentuh hati banyak orang yang pada saat itu sedang kelelahan akibat perang saudara. Nah, Bapak Ibu, catatan ini paling tidak menunjukkan bahwa tidak perlu banyak kata untuk menyampaikan sebuah pesan yang penting yang dapat menyentuh hati banyak orang. Dan agaknya prinsip ini juga yang dipegang oleh sang pemazmur ketika menggubah Mazmur 117. Kalau pidato Presiden Abraham Lincoln itu menggunakan kurang dari 300 kata, maka Mazmur 117 justru menggunakan kata yang jauh lebih sedikit. Kalau kita hitung sekitar ada 22 kata. Bahkan kalau kita melihat dalam Alkitab versi bahasa Ibrani, sang pemazmur hanya menggunakan 17 kata dalam bahasa Ibrani. Namun meski kata yang digunakan itu sangat minim, sangat sedikit, tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh sang pemazmur itu sangat jelas. Jadi sang pemazmur ingin mengajak para pembacanya, termasuk juga setiap kita, bahkan mengajak seluruh bangsa untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita bisa melihat itu pada ayat yang pertama. Dan ajakan itu didasarkan pada sebuah alasan, yaitu sebab kasih Allah hebat, besar atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita bisa melihat itu pada ayat yang kedua. Artinya sang pemazmur mengingat, merasakan dan mengalami kasih Allah yang begitu besar, yang mendorong dia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apalagi ketika dia juga mengingat ketidaklayakannya untuk menerima kasih Allah. Karena bagaimanapun dia adalah manusia yang rendah, manusia yang juga berdosa.
Pada saat yang sama, dia juga melihat kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah. Di situ dia kemudian menyadari betapa kecil, betapa tidak layaknya dia, betapa lemah terbatasnya dia tanpa Tuhan. Tetapi meski dia lemah terbatas, Tuhan mengasihi dia. Karena itu kesadaran ini mendorong sang pemazmur untuk memuji dan menyembah Allah. Dan dia sadar bukan hanya dia yang mengalami itu. Pemazmur sadar bahwa Tuhan tidak hanya menyayangi sang pemazmur, tetapi Tuhan juga menyayangi semua umat manusia tanpa membeda-bedakan. Karena itu sang pemazmur mengajak semua suku bangsa untuk mengingat kembali kasih Allah dan memuji memuliakan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara sekalian, ajakan ini juga ditujukan kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, kita telah mengalami kasih Allah yang besar. Buktinya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia menebus hidup kita, bukan karena kita saleh atau baik, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Buktinya, Dia pun memberikan begitu banyak berkat yang menjadi alasan kita masih hidup hingga saat ini. Tuhan berikan matahari, oksigen, kesehatan, waktu, studi, pekerjaan, dan banyak berkat yang lainnya. Nah, saudara, kalau kita mengingat itu semua, maka bisa dikatakan bahwa tanpa itu kita nggak mungkin hidup. Kasih Allah yang menjadi alasan dari seluruh keberadaan kita. Karena itu sudah seharusnya kita memuji Tuhan. Sudah seharusnya kita menyembah Tuhan. Sudah seharusnya kita mengagungkan nama Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Yang sudah mengasihi kita sejak kita lahir sampai kelak hidup kita berakhir. Yang tetap mengasihi kita meski kita sudah mengecewakan hati Tuhan. Dan saudara sekalian, mengingat itu semua, sudah seharusnya yang pertama, kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pujian kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sudah seharusnya kita melakukan itu semua sebagai bentuk syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Namun yang kedua, yang menurut saya tidak kalah penting, yaitu menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur. Dia mengingatkan orang lain pada kasih Tuhan. Dan dia mendorong orang lain untuk juga memuji Tuhan bersama dengan dia. Nah, saudara, kenapa kita harus mengingatkan? Tidak lain dan tidak bukan karena manusia sering lupa pada kasih Tuhan. Tidak jarang kita pun juga menganggap sudah seharusnya Tuhan melakukan itu untuk kita. Kita menuntut, tetapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, mengingatkan mereka bahwa kalau mereka hidup itu karena Tuhan. Kalau mereka ada itu karena Tuhan. Kalau mereka boleh melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan. Sudah seharusnya mereka memuji Tuhan. Namun bukan hanya itu saja. Dengan memuji Tuhan juga menolong orang untuk menyadari kehadiran dan karya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka pun juga memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Kadangkala ketika kita berada dalam masalah, kita melihat masalahnya bukan Allahnya. Kita takut karena melihat masalah, bukan melihat kebesaran Allah yang memberi keberanian dan kekuatan. Karena itu ketika kita menceritakan kasih Tuhan, mereka boleh melihat kepada Allah bukan pada masalah. Karena itu penting bagi kita yang telah mengalami kasih Tuhan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Pertama-tama kepada keluarga kita. Agar mereka pun juga boleh memuji Tuhan bersama dengan kita. Karena itu pada hari ini dalam kegiatan 40 hari bersama dengan Tuhan, saudara diajak untuk menceritakan, berbagi, bersaksi tentang kasih yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup saudara maupun juga dalam hidup anggota keluarga yang lain. Disitulah kita akan melihat kehadiran Tuhan di tengah keluarga kita, pemeliharaan Tuhan nyata
bagi keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan, yang mengingatkan kami akan kasih dan kebaikan-Mu. Dan biarlah apa yang kami renungkan mendorong, memotivasi kami untuk juga melakukan yang terbaik sebagai bentuk syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami boleh mempersaksikan itu, supaya orang lain pun juga boleh melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Berkati kami dalam pekerjaan, studi, dan keluarga, berikan damai dan sukacita. Berkati saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat, menjamah, dan memulihkan mereka. Berikan kesehatan juga kepada kami. Berkati saudara kami yang berduka, Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, memimpin dan menyertai gereja agar boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Juga berkati secara khusus rangkaian masa Prapaskah, termasuk juga kegiatan 40 hari bersama dengan Tuhan, kiranya boleh kami ikuti dengan segenap hati dan kami boleh merasakan hadirnya Tuhan dekat dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong Indonesia. Terima kasih. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan, dan hamba-Mu mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Allah yang Maha Pemurah yang mengasihi saudara, Dia akan senantiasa memimpin dan menyertai saudara. Dia akan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.